Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bu Ani. Iya, Tetap alhamdulillah semangat ya Bu bagus. Ani ya. Ya, Bu Ani, kita kan sudah janjian nih kemarin. Kira-kira hari ini apa nih yang mau kita obrolkan? Tentunya kan kita hubungannya dengan apa? Tentang observasi supervisi akademik dengan teknik coaching ya Bu Ani. Kira-kira apa tujuan dari kita ngobrol hari ini Bu Ani? Bagong, yang ingin saya dari coaching ini, dari supervisi coaching akademik tentang coaching ini, saya ingin meningkatkan kompetensi saya, Bagong. Kompetensinya Bu Ani. Jadi, iya. Ya, Bu Ani. Jadi dari ya Bu Ani. Dari 3 kompetensi itu ada yang ingin saya kembangkan terutama untuk pemberdayaan coach, Pak. Itu mungkin yang Bu Ani, kalau menurut jenengan kegiatan coachingnya jenengan itu sudah sampai gimana tahapannya? Apakah sudah baik atau gimana? Menurut saya, karena latihan ini saya agak baik, cukup serasa, tapi belum meningkat, Pak. Kira-kira dari 3 kompetensi coaching, dari mendengarkan dengan baik, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach, kira-kira kalau menurut Bu Ani sudah berkembang baik yang mana Bu Ani? Yang sudah berkembang baik itu mendengarkan coaching, kemudian yang pertanyaan berbobot itu di level sedang mungkin. Yang masih perlu saya tingkatkan itu yang pemberdayaan coaching, Pak. Pemberdayaan coaching. Bu Ani, saya share screen sebentar ya untuk melihat kira-kira Bu Ani, menurut Bu Ani kompetensinya mana ini yang nilainya perlu berapa gitu Bu Ani, sebentar. Iya. Ini jalan sebentar. Dari 3 kompetensi yang menurut Bu Ani yang ingin ditingkatkan yang mana Bu Ani? Yang memberdayakan coach, Pak. Memberdayakan coach tadi. Oke, kira-kira dari aspek poin, misalnya Bu Ani kita tarik ini nomor 1, 2, 3, 4. Kira-kira poinnya masih ada di mana Bu Ani? Saya masih di level 2, Pak. Di level 2 itu ya Bu Ani. Kenapa kok masih di level 2 itu? Punya alasan nggak kira-kira Bu Ani? Untuk pemberdayaan coach ini kadang-kadang pertanyaan saya atau ya kurang menjurus ke yang strategi yang bisa diambil oleh coach. Gitu, Bu Ani. Jadi pemberian pertanyaan yang mengarahkan. Kadang-kadang ya kurang nggak bisa mengena. Gitu Bu Ani. Nah, kira-kira nih Bu Ani, yang ingin dikembangkan adalah kegiatan memberdayakan coach gitu ya Bu Ani, coachingnya Bu Ani ya. Nah, iya betul Pak. Untuk bisa tahu itu, mengembangkan kemampuan coachingnya Bu Ani dalam hal memberdayakan coaching, bolehkah saya melihat praktik Bu Ani dalam melakukan coaching dengan temannya? Iya Pak. Saya akan mempraktekkan coaching dengan rekan saya.
dengan Bu Eti, Pak. Bu Eti, gitu ya, Bu. Oke, nanti sambil saya mohon izin sambil saya observasi, Bu ya. Mungkin nanti kalau ada saran atau masukan boleh saya nanti sampaikan terbuka dengan Bu Ani. Ya, Pak. Oke. Ya. Oke, Bu Ani, silakan saya hentikan screen saya. Akan saya lihat kegiatan kucingnya Bu Ani. Oke, Pak Agung, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya Bu? Apa sehat saja? Alhamdulillah. Tadi Bu Eti sudah WA saya ya, tadi siang. Bu Eti katanya mau ngobrol, ada permasalahan yang mau dicurhatkan Bu, monggo. Nggih, betul Bu Ani. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan Bu Ani. Bu Ani, ini saya ada sedikit curhatan. Akhir-akhir ini Bu Ani, saya itu sering datang terlambat ke sekolah gitu Bu Ani. Nah, ini ingin sekali ada solusi untuk ini Bu Ani. Apa ya, kenapa saya kok sering datang terlambat gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya sudah tidak datang terlambat lagi begitu Bu Ani. Jadi tujuannya Bu Eti untuk coaching dengan saya ini karena Bu Eti sering datang ke sekolah terlambat. Ya, jadi itu tujuannya nih. Sekarang Bu Eti, bagaimana Bu Eti sudah mempunyai strategi yang apa kira-kira yang menyebabkan Bu Eti jadi datang terlambat itu? Iya Bu, kalau penyebabnya saya datang terlambat itu mungkin ya Bu ya, malam itu kan saya mengerjakan tugas, banyak tugas, kemudian karena capek langsung saya tidur Bu malam tanpa beres-bereskan, tanpa prepare untuk besok pagi. Nah, besok paginya masih harus membereskan semuanya, jadi laptopnya, kabel-kabelnya, bukunya nggak tahu di mana. Kadang-kadang kacamata saya juga kayak seperti sekarang ini nggak tahu di mana. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi itu tadi permasalahannya atau penyebab kenapa Bu Eti bisa terlambat untuk datang ke sekolah. Iya. Menurut Bu Eti, apa ada ide-ide yang mungkin bisa mengatasi dari keterlambatan ini Bu Eti yang sudah pernah panjenengan praktekkan? Iya. Sebetulnya yang lalu itu memang saya itu menerapkan ini Bu Ani, bahwasannya malam setelah saya mengerjakan tugas-tugas saya biasanya banyak lembur gitu Pak. Habis itu langsung laptopnya saya taruh di tas, kemudian kabelnya HP sudah saya cas begitu. Jadi kondisinya sudah dipersiapkan mulai dari malam. Baju-baju untuk besok pergi ke sekolah itu juga sudah saya siapkan gitu Bani. Tapi karena rasa capek itu tadi, jadi memang belum saya kerjakan akhir-akhir ini. Kok ya kayaknya keteteran ini ke sekolahnya, pagi-pagi belum menyiapkan, masih dengan rutinitas yang pagi biasanya, sholat, mandi, sarapan, berangkat. Sepertinya waktunya itu kurang untuk saya mempersiapkan diri pagi hari itu Bu Ani. Gitu Bu Ani. Menurut Bu Eti, setelah ada sedikit strategi tadi, Bu Eti antara skala 1 sampai dengan 10, Bu Eti ada di level berapa sekarang? Iya, kalau dari strategi saya ya Bu Ani ya, dari strategi saya itu sebetulnya itu sudah bagus Bu Ani. Kalau saya menerapkan itu, berhubung saya belum menerapkan itu akhir-akhir ini, saya itu ada di angka 5 Bu Ani.
Jadi masih ada di angka 5 ya. Kira-kira nanti Bu Eti ingin mengembangkan ke level berapa maksimalnya? Kalau kepinginnya saya di angka 10 Bu, jadi Angka 10 ya. memang betul-betul tidak pernah terlambat begitu setiap harinya, selalu on time. Kalau jam masuk Clockster itu jam 7, saya sudah ada di sana jam setengah 7 kurang begitu. Oke. Untuk mendukung komitmen Anda agar tidak terlambat lagi, apakah ada strategi lain yang bisa membuat level Anda naik? Sepertinya ya Bu ya. Sepertinya memang harus dijadwalkan ini apa-apa yang menjadi kegiatan saya. Jadi nanti diprioritaskan, sepertinya ini yang harus dikerjakan jam sekian sampai jam sekian, ini yang harus dikerjakan. Kemudian tadi itu prepare semua barang, sepertinya saya akan jadwalkan juga Bu Ani, supaya tidak terlambat ini datangnya lagi. Ya, jadi panjenengan akan membuat jadwal, kemudian menata ulang apa-apa barang yang harus Anda siapkan. Ya, jadi intinya Anda membuat schedule untuk mempersiapkan segalanya agar tepat waktu saat Anda mau berangkat. Betul Bu Ani. Dari komitmen yang Anda lakukan tadi, kira-kira adakah yang mendukung komitmen Anda ini? Iya Bu. Kalau untuk di rumah kan memang saya berdua nih dengan suami, jadi ya pasti nanti suaminya dukung, tidurnya enggak malam gitu, kemudian nanti bantu untuk apa, packing barangkali nanti saling mengingatkan saja berdua biar supaya paginya lebih produktif begitu Bu Ani. Jadi komitmen Anda didukung oleh suami, biar kalau Anda kira-kira lupa, suami bisa membantu untuk mempreparekan atau membantu Anda menyiapkan barang-barangnya. Oke. Bu Eti, tadi panjenengan sudah menyebutkan strategi-strategi mulai dari awal sampai dengan akhir. Ya, coba dari sini apa panjenengan bisa menyimpulkan kira-kira tadi strategi apa saja yang sudah Anda lakukan? Iya Bu, jadi nanti saya akan menjadwal, memberikan schedule untuk kegiatan aktivitas saya sehari-hari. Kemudian untuk malam harinya sebelum tidur saya akan prepare dulu, saya akan persiapan untuk besok paginya, supaya besok paginya rutinitasnya selesai, kemudian persiapannya juga selesai, jadi bisa berangkat lebih pagi gitu Pak. Ya. Oke, bagus Bu Eti. Bu Eti sudah menyimpulkan semuanya. Jadi mulai dari menyiapkan jadwal, kemudian mempreparekan dan segalanya. Sekarang Bu Eti sudah naik levelnya. Jadi Bu Eti tadi sudah mendapatkan hasil dari solusi dari permasalahannya Bu Eti sendiri. Ya, Bu Eti bisa naik level lebih tinggi dari yang tadi yang pertama. Oke. Jadi Terima kasih Bu Ani. Berarti dari permasalahan ini apa Bu Eti sudah perasaannya Bu Eti setelah dapat solusi ini bagaimana? Senang Bu, alhamdulillah bisa ngobrol sama Bu Ani ini memang saya nantikan Bu ngobrol sama jenengan ini. Jadi alhamdulillah setelah ngobrol ini akhirnya mungkin nanti komitmen ini yang harus saya bangun gitu Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Oke, sama-sama Bu Eti. Mungkin nanti kalau ada sesuatu permasalahan monggo dicurhatkan lagi. Saya bersedia membagi waktu dengan Bu Eti. Terima kasih banyak Bu Ani atas waktunya Bu Ani.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa percakapannya Bu Eti dan Bu Ani hari ini, mengalir seperti air sepertinya. Bu Ani, gimana Iya, Pak Guru. perasaan Bu Ani setelah melakukan percakapan kucing dengan Bu Eti barusan tadi? Ya, jadi setelah lakukan coaching dengan Bu Eti, alhamdulillah perasaan saya lega bisa membantu Bu Eti untuk mencarikan mencarikan solusi dari permasalahannya Bu Eti ini. Ya, jadi Bu Eti tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya, bisa membuat jadwal, prepare segalanya, ada komitmen. Jadi Bu Eti merasa senang karena sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Pak Agung. Iya. Menurut Bu Ani nih, kira-kira dari yang Bu Ani omongkan dengan saya di awal, memberdayakan kucing, kira-kira barusan tadi Bu Ani sudah melakukan itu atau gimana Bu Ani? Ya, saya tadi sudah melakukannya. Jadi saya sudah mengarahkan ke pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ke strategi. Ya, sudah Pak. Sudah ya Bu Ani. Kira-kira tadi di awal adalah nilai poinnya 2 tadi Bu ya, nggak salah 2. Sekarang ya, kalau setelah melakukan kegiatan ini tadi ternyata perasaan Bu Ani sudah hampir masuk di berapa Bu Ani kira-kira kalau nilainya? Saya tadi kalau tadi 2, mungkin saya sekarang ada di level 3 mungkin 3 Pak ya. gitu ya Bu ya. Oke. Bu Ani, bolehkah saya memberikan masukan dari hasil pengamatan saya hari ini terhadap coaching yang dilakukan Bu Ani? Ya. Terima kasih Bu Ani. Hari ini luar biasa percakapan yang dilakukan Bu Ani, mengalir seperti air, seperti apa yang ada di alur dari kegiatan kucing, yaitu alur getah. Di awal sampai dengan akhir saya melihat, mendengar bahwa apa yang sudah dilakukan Bu Ani, mulai dari menanyakan tujuan, menggali identitas permasalahannya apa, kemudian sampai dengan si kucing ini berhasil menentukan rencana yang akan ia lakukan, kemudian sampai dengan menghasilkan komitmen yang baik untuk dirinya sendiri, akan tidak terlambat dengan membuat persiapan malam harinya, akan minta tolong suaminya. Itu sudah berjalan dengan baik Bu Ani. Itu salah satu adalah adanya memberdayakan kucingnya Bu Ani. Kalau menurut saya di situ hampir secara keseluruhan dari awal sampai akhir, mulai dari mimik wajah, ekspresi antara Bu Ani sama Bu Eti sudah bagus, sudah berjalan seperti ngobrol, enak, dilakukan dengan gayeng, santai, namun menghasilkan sesuatu yang baik di belakangnya Bu Ani. Sepertinya tadi Bu Eti sudah termotivasi untuk membuat schedule yang baik sambil minta tolong suaminya untuk bisa membantu menyiapkan segala sesuatunya juga gitu tadi, mendukung aktivitasnya. Oke, itu masukan mungkin dari saya setelah mengamati. Kalau menurut saya nih Bu Eti, Bu Ani, itu sudah masuk di nilai 4 kalau menurut saya Bu Ani. Itu sudah masuk karena Bu Ani melakukan coachingnya itu enak kok Bu Ani, mulai alur-alurnya sudah masuk dengan baik, mendengarkan dengan baik juga. Kalau menurut saya sudah 4, apalagi pertanyaan-pertanyaannya juga mengena sampai dengan Bu Eti sendiri tadi bisa menghasilkan solusi untuk dirinya sendiri. Gitu Bu Ani. Jadi itu masukan dari saya Bu Ani, tetap ditingkatkan, tetap berlatih gitu ya Bu Ani ya nantinya ya. Kemudian bolehkah saya bertanya lagi Bu Ani sebelum saya mengakhiri percakapan kita hari ini? Bu Ani,
dari beberapa kompetensi yang Bu Ani tadi sampaikan, dari 3 hal tadi, kira-kira adakah lagi yang ingin Bu Ani tingkatkan kembali? Ada Pak, jadi yang ingin saya tingkatkan yaitu membuat pertanyaan berbobot itu Pak. Itu akan saya tingkatkan dengan banyak latihan, banyak praktek, membaca, mengulang-ulang. Itu yang akan saya lakukan Pak ke depannya. Luar biasa Bu Ani, semangat sekali untuk bisa meningkatkan kompetensinya, apalagi dengan model coaching ini Bu Ani ya. Oke Bu Ani, mungkin apakah setelah ini perlukah Bu Ani mendapatkan masukan atau bantuan dari saya lagi ke depannya? Boleh Pak Agung, jadi nanti kalau ada waktu saya akan ngobrol lagi nih Pak Agung, sakit nih Pak. Oke, insya Allah pasti bisa Bu Ani. Nanti akan kita jadwalkan ulang, nanti Bu Ani longgarnya hari apa. Oke, hari ini dapat kita buat kesimpulan bahwa apa yang sudah Bu Ani lakukan sudah luar biasa Bu Ani ya, dalam hal coaching ini. Dari selain tadi sudah meningkat dalam hal mendengarkan dengan baik, juga tentang Bu Ani, pertanyaan berbobot ya Bu Ani ya. Dan yang menurut Bu Ani tadi masih belum berkembang, yaitu tentang pemberdayaan coachingnya. Itu ternyata tanpa sengaja sudah dilakukan dengan baik. Bu Ani sudah hebat, sudah luar biasa. Semoga ke depan akan jadi luar biasa lagi. Tetap semangat, Bu Ani akan sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.